Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sudah 10 hari kita boleh melangkah di tahun 2021. Mari tetap andalkan Yesus dalam hidup kita, amin. Boleh segala perkara boleh ada, boleh terjadi, setiap pergumulan boleh ada. Lupakan masa lalu, kita berada hari ini untuk kita boleh melangkah bersama Tuhan. Mari kita nikmati Tuhan pagi ini sepanjang hari ini. Mari saja semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yesus, hanya padamu kami berseru Tuhan. Hanya kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan kemenanganku. Yesus, kau kemenanganku. Mari katakan sama-sama. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Panjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Yesus, kau pelindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau Tuhanku. Mulutku Tuhan puji namamu. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku.
Kaulah kehidupanku, Kaulah penyelamatku. Kami percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, Yesus, Yesus, Yesus. Padamu berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku dengan segalanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah mulut kami menyanjung Engkau pagi ini. Biarlah mulut kami bermazmur, bertehilah dalam setiap hidup kami. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami percaya kebaikan-Mu melingkupi setiap kami. Hari demi hari kami melangkah, di setiap langkah hidup kami Engkau besertaku. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kau kekal selama-lamanya, bahwasannya kebaikan-Mu itu kekal dalam setiap hidup kami. Tuhan, kebaikan lamaya ramaya lamaya lama 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 lama. Biarlah pagi ini kami menikmati Engkau, semakin menikmati Engkau. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Biar bertatalah Engkau di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik dalam hidup kami. Sertai langkah hidup kami, karena kami percaya di setiap langkah hidup kami Engkau beserta-Mu, berserta setiap kami. Janji-Mu ya dan amin dalam setiap kami. Sudah 10 hari kami melangkah di tahun 2021 Tuhan. Kami melihat pernyataan-Mu, kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib itu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, terus Tuhan sertai langkah hidup kami, gandeng tangan kami, dan kami melihat Tuhan campur tangan-Mu, mujizat-Mu, kemenangan-Mu, kuasa-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh nikmati Engkau pagi ini. Terus kami akan memuji dan menyembah-Mu dalam nama Yesus. Kami syukur dan berdoa, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Bila kita pagi ini menikmati Tuhan, karena di setiap langkah hidup kita ada Tuhan di situ. Amin. Haleluya. Mari kita belajar pujian ini Bapak Saudara. Katakan, setiap langkahku tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan
masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai sukadin jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence, your other life, I'll trust in your name. Your will be done, your will be done. Oh, forever I will trust in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done. Terima kasih Tuhan untuk setiap langkah hidup kami. Masa depan kami sudah Engkau jamin di dalam Yesus Tuhan. Biarlah di setiap langkah hidup kami beri berjalan dalam kebenaran-Mu. Karena Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus. Kaulah segalanya, Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya, dan Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Kaulah segalanya, Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Kaulah segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku percaya kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Biarlah kita boleh percaya kepada Yesus, amin. Karena setiap langkah hidup kita Tuhan sudah jamin. Katakan sebelah kanan kiri, Tuhan sudah Engkau jamin dalam hidupmu, Bapak Saudara. Boleh segala perkara boleh ada, semua diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, amin. Mari semua bagi diri Bapak Saudara. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Lord Jesus, Yesus hanya Engkau yang kami andalkan setiap hidup kami. Jesus, terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya kepada-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapan
Mari serukan Yesus Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala perlindungan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus hanya Kau melebihi siapapun Tuhan, siapapun jua. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Yesus Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Iman kita nyatakan tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain. tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Yesus, Kami mengandalkan-Mu. Kau yang kami andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. 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 Dengan iman kita nyatakan, tiada lain yang ku andalkan selain tiada lain, tiada lain. Sungguh kita mengandalkan Yesus. selain Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. benar Tuhan, hanya Engkau andalan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami percaya apapun musim kehidupan kami, kebesaran-Mu, kuasa-Mu selalu nyata atas setiap kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu cukup atas kami, kemurahan-Mu cukup atas setiap kami untuk menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Hikmat marifat Kau tambahkan pada hamba Tuhan. Kiranya berikan kami hati yang luas, hati yang siap ditaburi firman, hati yang menjadi tanah yang baik, yang siap menghasilkan buah-buah dari setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berkarya, Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang berbicara atas setiap kami. Kami siap menerima rema firman yang daripada Engkau Tuhan, dan kami siap
menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami siap untuk menjadikan firman itu berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya dengar baru 50% suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebuah kemurahan Tuhan saya bisa menyampaikan firman pada pagi hari ini. Firman pada pagi hari ini bertema andalan hidupku. Andalan hidupku. Siapa andalan hidup kita selama ini? Saya mulai firman pada pagi hari ini dengan sebuah kisah yang viral beberapa waktu yang lalu. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang pria dari Banjarmasin yang ingin pulang ke kampung halamannya di Malang. Tapi bukan pulang naik kapal, bukan pulang naik pesawat, tapi pulang dengan naik 2 buah galon menyeberangi lautan Jawa yang begitu luas dan cukup dalam pada saat itu. Dan kita tahu sama-sama, pria tersebut bukannya sampai malah viral. Viral karena mungkin nggak tahu, pria tersebut viral dan bukannya sampai, tapi malah hampir tenggelam dan hampir meninggal karena dia tahu bahwa galon itu tidak bisa membawanya ke Pulau Jawa, ke Malang, tapi dia tetap nekat. Dia tahu tujuan hidupnya, dia tahu tujuannya, tapi ketika dia mengandalkan hal yang salah, dia nggak sampai kepada tujuannya, dia nggak sampai kepada kampung halamannya di Malang. Syukur-syukur dia tidak hanyut dan tenggelam karena terbawa arus dan ombak pada saat itu. Puji Tuhan, pria tersebut selamat karena ada tim SAR yang menyelamatkannya. Demikian juga hidup kita. Tuhan sudah berjanji di dalam hidup kita. Tuhan punya janji yang baik di dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan yang kecelakaan. Rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Tetapi ketika kita salah mengandalkan, ketika kita salah menaruh harapan, kita bisa jadi sama seperti pria tadi. Bukannya kita sampai kepada tujuan Tuhan, bukannya kita sampai kepada janji-janji Tuhan, justru kita malah akan binasa. Justru kita malah akan nggak sampai kepada apa yang ditetapkan Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini, mari kita sama-sama belajar untuk memulai tahun 2021. Jangan salah memilih andalan hidup kita, jangan salah memilih harapan hidup kita. Amin. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Wow, oleh sebab itu mari putuskan di awal tahun ini, kita putuskan sama-sama untuk mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Amin. Upahnya apa? Tuhan sudah menjanjikan berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ini upahnya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Ini berbicara tentang ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, kita akan tetap survive, kita akan tetap berjalan tegak, berdiri, tak tergoyahkan di dalam masa apapun kehidupan kita saat ini. Amin. Dunia boleh nggak pasti, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, kita mendapatkan bagian kerajaan surga yang pasti. Amin. Oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan. Mari taruh harapan kita pada Tuhan. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Survive, nggak pernah mengalami masa kering. Itu upah ketika kita mengandalkan Tuhan. Apa upah kita selanjutnya? Apa berkat kita selanjutnya ketika kita mengandalkan Tuhan? Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Tahun-tahun kemarin 2020 kita setuju sama-sama bahwa tahun-tahun yang berat. Kita nggak tahu 2021 kedepannya seperti apa. Tetapi firman Tuhan ngomong, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan, kita akan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Buah itu ngomong soal setiap musim kehidupan kita
Ada musim durian, ada musim rambutan, ada musim mangga. Yang berarti apa? Setiap musim berbuah itu pasti petani-petani menuai hasilnya. Tidak pernah salah musim. Buah tidak pernah menghasilkan buahnya di salah musim. Musim durian ya di akhir-akhir tahun, musim rambutan ya di akhir tahun. Demikian hidup kita. Ketika kita mengandalkan, ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita pasti menuai buah, kita pasti menuai hasil yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita usahakan selama ini. Amin. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Tapi ketika kita mengerjakan dan melakukannya dengan disertai mengandalkan dan menaruh harapan kita pada Tuhan, percayalah, hasilnya akan kita dapat. Tuaian akan kita dapat. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, andalkanlah dan taruh harapan kita pada Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar dari Abraham. Abraham bukan hanya saja bapak orang beriman, tetapi Abraham juga memberi teladan kepada kita bagaimana dia mengandalkan Tuhan, bagaimana dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Versi Abraham adalah ketika dia mempercayai Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan atas seluruh kehidupannya. Dan mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan, versi Abraham adalah ketika dia percaya bahwa di depan sana Tuhan sediakan hal yang baik untuk dirinya. Kita tahu sama-sama, Tuhan berjanji pada Abraham akan memberkati, akan memberi keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Dan kita tahu sama-sama ketika kita baca di Kejadian, Tuhan menggenapkan semuanya itu. Begitu juga Tuhan menggenapkan Abraham, menggenapkan janjinya kepada Abraham. Tuhan akan menggenapkan janji-janjinya dan berkat-berkatnya atas kita. Amin. Syaratnya apa? Andalkan Tuhan. Firman Tuhan ngomong di dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pustakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 17 berbicara, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Mengandalkan dan menaruh harapan Tuhan versi Bapak Abraham. Ketika kita belajar dari Abraham, yang pertama adalah kita harus hidup di bawah otoritas Tuhan. Kita tahu sama-sama Abraham adalah bukan dari orang yang, orang yang tidak punya. Abraham itu tinggal di tanah Arab dengan sebagai orang yang punya kekayaan, punya segalanya, punya power. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan menyuruh dia untuk, ayo Abraham pergi ikut aku ke tanah Kanaan. Firman Tuhan ngomong bahwa Abraham nggak tahu tempat yang ia tujui, tetapi Abraham berangkat juga. Abraham taat dengan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Abraham taat secara penuh dengan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Ini loh yang berarti hidup di bawah otoritas Tuhan. Ketika kita mengandalkan dan menaruh harapan kita pada Tuhan, ya kita harus mau taat dengan apa yang Tuhan firmankan atas setiap kita. Selanjutnya adalah ketika memang Abraham dijanjikan Tuhan akan mendapat keturunan yang sangat banyak. Itu umur Abraham sudah 100 tahun ketika ia memperoleh Ishak sebagai anaknya. Tapi memang Tuhan menggenapkan janjinya kepada Abraham. Tapi belum lama setelah Ishak lahir, nggak lama, Tuhan ngomong sama Abraham, persembahkanlah Ishak sebagai persembahan bagiku. Wow, betapa hatinya sangat galau pada saat itu. Tapi Abraham nggak galau. Firman Tuhan di kitab Kejadian ngomong bahwa pagi-pagi benar Abraham berangkat untuk mempersembahkan Ishak ke Gunung Moria. Wah, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ketika kita ngomong kita hidup di bawah otoritas Tuhan, sanggupkah kita taat dan rela untuk mendengarkan firman Tuhan? Dan bukan hanya itu, sanggupkah kita rela untuk taat dan rela untuk meresponi firman Tuhan dengan sepenuh hati? Tatkala ketika kita disuruh mengampuni, kita dengar firman Tuhan, ampunilah, kasihilah saudaramu. Apa respon kita? Ah Tuhan, enggak adil, mosok aku yang mengampuni. Wah kesalahannya kan terlalu berat. Wah nek tak ampuni Tuhan, belum tentu orang ini berubah. Wis watak kira iso berubah.
Watuk itu gampang marin, tapi nek watak Tuhan, sesakit apapun itu. Tapi ketika firman datang kepada kita, ampuni, kasihi, rilis pengampunan. Apa yang jadi respon kita? Ampuni, kasihi, rilis pengampunan. Kita percaya bahwa ketika kita merilis apa yang Tuhan sudah firmankan di dalam hidup kita akan menerima berkat dan janji Tuhan atas kehidupan kita. Ketika kita disuruh hidup kudus oleh Tuhan, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam masa apapun juga. Kadang ketika kita memilih untuk hidup kudus, laba kita berkurang. Kita nggak dapat privilege tertentu, kita nggak dapat keuntungan tertentu, kita kehilangan berapa persen laba kita. Tapi Tuhan ngomong, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa yang menjadi respon kita? Taatilah. Ini yang mudah-mudah. Ketika kita tahu firman bahwa jangan mencari pasangan yang tidak seimbang, tetapi kita nekat untuk mencari pasangan yang tidak seiman. Aku mau nginjili dia, Kak. Pret, saya bilang, taati dulu firman, rela dulu firman. Maka Tuhan akan kirimkan kau jodoh yang tepat buat engkau. Amin. Yang mudah-mudahan tidak ada aminnya ini. Oke. Yang penting kita harus taat, kita harus rela mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 2021 lebih banyak mendengar firman, lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak untuk tahu kehendak Tuhan, supaya kita juga lebih banyak untuk meresponi apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Percayalah, berkat Tuhan akan datang kepada kita, janji Tuhan akan tergenapi kepada kita. Amin. Saya dipanggil menjadi hamba Tuhan sejak tahun 2010-2011. Tapi saya orang yang agak sedikit bandel. Saya tuh dapat ayat begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mencoba untuk menggenapi janji Tuhan atas hidup saya dengan cara bahwa segala perkara aku kerjakan. Aku percaya bahwa Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhannya di belakang, saya di depan. Aneh bukan? Ya memang itulah saya sejak zaman dulu. Terus 2016 saya ikut ISC. 2010-2011 saya ikut SPK, saya mendapatkan penubuhan jadi hamba Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada SPK jangan lewatkan. Hamba-hamba Tuhan nanti kalau misalnya ada ISC juga jangan lewatkan para pelayan Tuhan. Ketika saya dapat ISC, Tuhan ngomong dengan jelas pada saya, selama ini aku yang di depan, apa kamu yang di depan? Di situ saya bertobat. Saya bertobat sungguh-sungguh. Tuhan, selama ini aku minta ampun bahwa aku mencoba menggenapi rancanganmu dengan caraku sendiri. Di situ saya ngomong, wis Tuhan, aku mau pasrah, aku mau berserah, manut kehendakmu. Ketika saya berdoa, Tuhan ngomong, sampai kapan kamu mau lari daripadaku? Itu bikin saya berbesmili. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. 2017 saya masuk sekolah Alkitab. Padahal di saat itu, secara pekerjaan saya sudah settle, penghasilan saya oke. Tapi ya saya mau taat, saya mau rela dengan hati. Dan ketika saya memutuskan untuk itu, benar apa kata janji Tuhan atas saya. Ketika saya mulai manut Tuhan dengan caranya Tuhan, saya menerima janji Tuhan, saya menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Salah satunya adalah saya ketemu dengan papa saya. Setelah 23 tahun saya nggak ketemu dengan papa saya. Saya terima itu, wah ternyata kalau saya manut dengan caranya Tuhan, Tuhan itu bekerja dengan caranya yang luar biasa. Jadi cara kita tuh terbatas, tapi cara Tuhan itu nggak ada batasnya. Oleh sebab itu taat saja dan rela saja apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 9 sampai 10 mengatakan, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang yang tidak menyerah sekalipun. Amin. Orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang yang tidak menyerah sekalipun belum melihat hasilnya sekarang, sekalipun hanya mendapat 1 talenta, sekalipun keadaan bukannya makin membaik, sekalipun kita berada di tempat yang sepertinya bukan lahan basah, sekalipun kita berada di kondisi-kondisi yang mengecewakan, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menggenapkan semua janji-janjinya kepada kita. Yang terpenting,
Walaupun sekalipun kita mendapatkan 1 talenta, jangan kubur talenta itu. Kerjakanlah dengan maksimal apa yang sudah Tuhan beri pada kita saat-saat ini. Percayalah Tuhan gak pernah salah ketika Dia tempatkan kita. Demikian juga Abraham, ketika Abraham dipanggil Tuhan untuk pergi ke tanah Kanaan, walaupun Abraham harus keluar dari zona nyamannya. Dia yang tadinya punya kekayaan, dia yang tadinya punya harta benda yang melimpah, tetapi dia sekarang tinggal di kemah-kemah. Dia sekarang tinggal di kemah-kemah. Firman Tuhan ngomong bahwa seolah-olah di suatu tanah asing, di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Abraham itu bukan di tempat yang menetap, tetapi dia tinggal di kemah satu. Ketika firman Tuhan ngomong pindah kemah sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Ketika hidupnya sudah nyaman, Tuhan berfirman bahwa ayo pindah-pindah, dan dia melaksanakannya. Sekalipun kita tidak berada di dalam zona nyaman, kerjakanlah bagian kita dengan maksimal. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sekalipun kita buka warung di tempat yang kelihatannya nggak strategis, tapi percayalah ketika Tuhan sudah ngomong, aku akan memberkati engkau di tempat ini, kerjakanlah dengan maksimal. Sekalipun hanya punya 1 talenta, jangan tengok kanan kiri yang punya 3 dan 5 talenta, tapi 1 talenta itu maksimalkanlah, sehingga itu menghasilkan talenta yang berkali-kali lipat, dan itu menjadi sumber berkat atas kehidupan kita. Amin. Sekalipun kondisinya enggak menentu, sekalipun kondisinya enggak baik, kerjakanlah dengan maksimal. Lot dan Abraham itu paman dan ponakannya, tetapi ponakannya si Lot ini kurang ajar banget. Dia ketika ditawari Abraham untuk memilih tanah yang menjadi penggembalaannya, suatu hari gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya Abraham ini bertengkar karena rebutan tanah gembalaan. Tapi suatu hari ketika Abraham menyuruh Lot untuk, ya udah Lot, kamu pilih dulu tanah-tanah yang kamu pilih mana, aku tak sisanya. Lot bukan ngomong ya udahlah paman dulu lah, aku kan punya ponakan, aku tak terakhir. Tapi Lot itu melayangkan pandangnya dan dia memilih tanah yang sangat baik pada saat itu. Tetapi firman Tuhan ngomong apa? Bahwa Abraham hanya mendapat sisanya. Tapi ketika Abraham percaya, sekalipun dia hanya mendapat sisanya, dia berkomitmen untuk mengerjakan sisanya itu dengan maksimal. Dan firman Tuhan ngomong apa? Abraham, layangkan pandangmu. Seluruh tanah yang kau pandang saat ini akan kuberikan semuanya untukmu. Dan kita tahu sama-sama, tanah yang dipilih Lot, Sodom dan Gomora itu dibinasakan Tuhan. Tetapi tanah yang dipilih Abraham menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Itu dimulai ketika Abraham percaya, walau sekalipun dia mendapatkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang gak baik, 1 talenta, gak menyerah sekalipun mendapatkan hal-hal yang gak baik, tapi dia percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Kita juga demikian. Jangan menyerah, Tuhan senantiasa ada bersama kita. Jangan pernah menyerah. Coba lagi. Bangun usaha ini gagal, ya coba lagi. Bangun usaha ini kok masih sepi, ya udah coba lagi. Jangan pernah menyerah. Itulah karakteristik orang yang senantiasa mengandalkan dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Kenapa kok kita nggak boleh menyerah? Karena kita tahu kita punya Allah yang sangat luar biasa. Kita tahu kita punya Allah yang sungguh hebat kuasanya. Segala kuasa tunduk di dalam kakinya. Kalau kita menyerah, kita sama saja kita nggak percaya kalau kita punya Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Sebab itu jangan menyerah sekalipun. Kita punya sekalipun di dalam hal kita masing-masing. Tapi Tuhan ngomong pada saat ini, ketika kita mengandalkan dan menaruh harapan kita pada Tuhan, kita nggak boleh menyerah sekalipun. Amin. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Orang yang menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang senantiasa mau dan bersedia untuk dievaluasi. Orang yang mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan adalah orang yang mau dan bersedia untuk dievaluasi. Hati kita sendiri pun kita nggak ngerti, benar nggak? Segala motif kita, segala apa yang terkandung di dalam hati kita nggak ngerti. Oleh sebab itu buka hati kita lebar-lebar untuk mempersilahkan Tuhan mengevaluasi hidup kita sampai ke akar-akarnya.
Abraham dalam perjalanannya emang Tuhan menjanjikan dia seorang anak, tetapi Abraham pernah mengalami kelelahan dalam menantikan janji Tuhan. Suatu saat ketika Abraham menantikan janji Tuhan, Sarah membujuknya, yang mungkin anaknya nggak dari aku nih, dari ini loh hambaku Hagar. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang kucing dikasih gereh ya, caplok ya. Begitu juga Abraham pada saat itu, oh iya benar mungkin dari Hagar ya. Wah benar juga kamu. Wah, firman Tuhan memang wah luar biasa kamu. Anehnya pada saat itu Abraham tidak kembali pada firman Tuhan. Abraham nggak tanya Tuhan lagi. Ya memang benar Hagar mengandung dan Hagar melahirkan seorang anak yang namanya Ismail. Hagar melahirkan seorang anak yang namanya Ismail. Tapi ketika Tuhan ngomong bahwa Abraham, Ismail bukan anak yang kujanjikan, tetapi anak yang kujanjikan adalah anak yang lahir dari rahim Sarah. Setelah Ismail besar, Abraham tidak negosiasi. Abraham tidak negosiasi sama Tuhan. Dia langsung mengusir Hagar dan Ismail pada saat itu memang karena benar bukan Ismail anaknya yang dijanjikan Tuhan. Bukan Ismail anak yang seharusnya dia dapatkan dari perjanjian Tuhan, tetapi Ishak. Bagaimana dengan kita ketika kita tahu kita mengerjakan segala sesuatunya dengan motif-motif yang enggak benar. Ketika Tuhan ngomong, loh kok tadi kamu mengerjain ini kok dengan cara gini, itu enggak sesuai firman loh. Saya percaya setiap kita mesti ada Roh Kudus yang berbisik di dalam hati kita, di dalam hati nurani kita ketika kita tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Masalahnya yang menjadi pergumulan kita saat ini, yang menjadi komitmen kita saat ini, maukah kita ketika Tuhan mengkoreksi hati kita membuka hati kita lebar-lebar dan taat sepenuhnya pada Tuhan. Ketika Tuhan mengkoreksi hati kita, ketika Tuhan menyelidiki hati kita, ketika Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita, itu bukan berarti Tuhan marah pada kita. Ketika Tuhan bilang, oh caramu salah, kamu gak boleh kayak gini. Oh kamu tuh kok terus-terusan begini toh? Kok kamu kok terus-terusan hidup dalam ketidakkudusan? Oh kok kamu terus-terusan bekerja dengan cara yang curang? Oh kok kamu terus-terusan mengerjakan apa yang memang tidak jadi tujuan hidupku? Ketika kita terus-terusan melakukan itu, kita nggak mau dievaluasi Tuhan. Tapi ketika kita mau taat, ketika kita mau, oh Tuhan, oh iya ya Tuhan, memang ini bukan tujuan hidupku, memang ini bukan rancangan Tuhan atasku, aku mau manut sama Engkau Tuhan. Ketika Tuhan mengevaluasi hati kita, itu bukan berarti Tuhan marah, tetapi Tuhan ingin kita senantiasa berada di dalam track-nya Tuhan. Ketika kita senantiasa berada di dalam track-nya Tuhan itu yang akan membawa kita ke dalam kegenapan dan berkat yang Tuhan sudah sediakan atas kita. Walaupun jalannya bergelombang, walaupun jalannya menggak-menggok kanan kiri, tetapi kalau itu track-nya Tuhan, ikutilah track itu. Ketika Tuhan sudah menyelidiki hati kita, berarti ada yang salah, ada yang menggok dari setiap jalannya Tuhan atas hidup kita. Dan Tuhan ingin kembalikan kita, bukan berarti dia marah ketika dia mengevaluasi kita. Tapi karena sayangnya Tuhan pada kita, dia ingin kita senantiasa berada di dalam track-nya, supaya kita bisa mendapatkan berkat, supaya kita bisa mendapatkan damai sejahtera, supaya kita bisa mendapatkan kegenapan yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, bukalah hati kita lebar-lebar, supaya kita mau dievaluasi Tuhan. Apa motif-motif kehidupan kita, itu yang terpenting. Selama ini kita ngerjain segala sesuatu, motif-motif kita apa? Untuk memuliakan Tuhan atau enggak? Atau demi kemuliaan kita sendiri? Apakah saat ini kita sedang berada di dalam track-nya, kita benar-benar harus selidiki itu. Selama ini yang saya kerjakan ini sesuai dengan tujuan Tuhan atau enggak sih? Selama ini apa yang sedang saya bangun ini sesuai dengan tujuan Tuhan atau enggak sih? Selama ini hubungan saya dengan keluarga, dengan suami istri, dengan anak, itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Milikilah hati yang bersedia dievaluasi. Itu karena sayangnya Tuhan sama kita.
bukan karena dia marah sama kita. Yang terpenting adalah ketika kita dievaluasi Tuhan, satu pertanyaan yang harus kita selidiki bersama-sama adalah apakah kita punya rencana-rencana jahat, mohon maaf, atas setiap tujuan-tujuan pribadi kita. Selama ini kita ngelakuin segala sesuatu itu supaya kita dapat followers, kalau anak-anak muda zaman sekarang, demi viral, aku rela lakuin segalanya. Tapi yang terpenting adalah, yuk buka hati kita lebar-lebar untuk bersedia dievaluasi Tuhan kapanpun dan dimanapun. Mungkin hari-hari ini kita sedang salah mengerjakan segala sesuatunya. Mungkin hari-hari ini kita sedang salah bertujuan menaruh orientasi tujuan hidup. Mungkin hari-hari ini kita sedang salah untuk membangun pondasi yang baik di dalam keluarga. Biarkan Tuhan masuk sampai ke dalam hati kita. Dan biarlah Tuhan memulihkan kehidupan kita sampai ke dalam akar-akarnya. Supaya outputnya itu benar. Ketika Tuhan mengevaluasi, Tuhan itu peduli. Karena Tuhan mau output kita tuh senantiasa benar. Amin. Oleh sebab itu, di tahun-tahun ini selalu andalkan dan taruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan berharap dan menaruh harapan kita, jangan mengandalkan pada pribadi-pribadi yang salah. Tapi andalkanlah dan taruhlah harapan kita kepada Yesus saja. Tuhan kita pemilik alam semesta. Ingat segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Yesus ngomong di Matius 28, segala kuasa baik di bumi atau di surga, aku yang punyai. Oleh sebab itu jangan salah taruh andalan hidup kita. Jangan salah taruh harapan hidup kita. Pastikan hanya Yesus yang menjadi terutama, andalan terutama, harapan terutama atas setiap hidup kita. Amin. Dengan kita senantiasa hidup di bawah otoritas Tuhan, mau dengar dan lakukan firman Tuhan. Dengan kita senantiasa enggak pernah menyerah sekalipun hanya dapat 1 talenta. Ingat, kerjakanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka Tuhan akan segera mungkin mencurahkan berkat-Nya dan menggenapkan janjinya atas setiap kita. Amin. Dan yang ketiga, buka hati kita lebar-lebar untuk kita senantiasa mau dievaluasi oleh Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dan apa yang tidak pernah didengar telinga, itu semua akan disediakan Tuhan bagi kita yang senantiasa mengandalkan dan menaruh harapan kita secara penuh kepada Yesus saja. Amin. 2021 mengandalkan Tuhan. 2021 mengandalkan Yesus saja di segala aspek kehidupan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Pada hari ini mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Biarkan pujian ini lahir dari dalam hati kita yang paling dalam. Syakayara lamaya syikata, lamaya syikata, lamaya lamaya. 2020 sudah berlalu. Yang harus kita lakukan adalah 2021 kita harus memulai dengan hal yang tepat. Di segala aspek kehidupan kita, andalkan dan taruh harapan kita pada Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Percayalah, walau sekalipun kita nggak punya koneksi, sekalipun kita hanya mendapat 1 talenta, sekalipun kita dalam kondisi yang nggak enak saat-saat ini, tetapi ketika kita memilih untuk mengandalkan Yesus, ketika kita memilih untuk menaruh harapan kita pada Yesus,
Kita sedang memilih untuk mengandalkan dan menaruh harapan kepada pribadi yang tepat, yang memiliki kuasa penuh atas seluruh alam semesta. Biarkan pujian ini menjadi doa-doa kita. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin. Yesus Tuhan, Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau yang ku Tuhan, ini komitmen kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menaruh harap kami kepadamu, menaruh andalan hidup kami kepadamu saja Tuhan. Dalam apapun juga Tuhan, dalam apapun juga. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Engkau yang mampu Tuhan, hanya Engkau yang mampu terus menggandeng kami, membuat kami terus berjalan dengan tegak melalui hari-hari kami ke depan. Kami mau mengandalkan Engkau. Di tahun 2021 kami mau semakin mengandalkan Engkau. Dalam apapun juga kami mau mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mengandalkan rencana kami, kekuatan kami, atau orang-orang terdekat kami. Biar pagi ini kami makin teguh berdiri, berharap, bersandar kepada Allah kami. Berharap hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pagi ini jika engkau datang dengan rasa berat, rasa takut menghadapi tahun 2021, bisakah engkau angkat tangan? Kita mau berserah kepada Tuhan.
Kita mengakui betapa terbatasnya kita. Kita butuh Tuhan yang pegang tangan kita. Kita butuh Tuhan yang menggandeng, menuntun kita, melimpahkan kekuatan, bahkan membukakan pintu-pintu yang tertutup di depan kita. Ketika rasanya gelap di depan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita butuh Tuhan. Mungkin kesehatanmu, mungkin keluargamu, mungkin usahamu, mungkin pendidikanmu. Rasanya nggak sanggup, rasanya tidak tahu harus apa di tahun 2021 ini. Datang pada Tuhan pagi ini. Dia bisa diandalkan. Dia bisa diandalkan. Tuhan punya kuasa, Tuhan mampu, dan Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi kita. Kekuatan baru Tuhan mengalir atas kami pagi ini di dalam nama Yesus. Kekuatan baru yang dari Tuhan. Kemampuan baru, kesehatan yang prima dari Tuhan. Berkat-berkat baru, kemurahan yang terus tercurah atas kami. Engkau yang bukakan pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Engkau yang menjadikan mungkin semua yang mustahil buat kami. Engkau yang bukakan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang hebat. Kami punya Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bapa yang setia memegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau lepaskan. Kami tidak mau lepaskan. Kami mau berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu melimpah atas kami. Engkaulah pertolongan atas kami. Terima kasih. Yang lemah dikuatkan. Ada jalan-jalan keluar yang kami terima pagi ini. Ada kesehatan baru pagi ini. Amin. Ada hubungan-hubungan yang diperbaiki pagi ini. Amen. Di dalam nama Yesus, Engkau pertolongan kami. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu buat kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, kami boleh beribadah, ya di tengah pandemi ini kami tetap terpaut kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah, kami masih bisa beribadah, dan kami mohon anugerah-Mu, perlindungan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur pagi ini, kemurahan Tuhan terus melimpah dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap umat-Mu Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kesehatan, Engkau yang memberi berkat-berkat buat umat-umat-Mu. Engkau yang terus melimpahi kami dengan anugerah-Mu, memberkati setiap kami yang hadir pagi ini, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi ini. Tuhan yang menolong, menuntun hidup umat-umat-Mu. Kami berdoa buat Pak Gideon yang sedang melayani di Mahanaim, Tuhan memberkati, memberi hikmat, biar pesan Tuhan yang ia sampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan buat umat-Mu di Mahanaim.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Kak Satria yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati. Sekarang kami mengakhiri ibadah kami, Tuhan yang menuntun hidup kami selanjutnya. Kami menyerahkan persembahan kami, persepuluhan kami, semua kami naikkan kepadamu Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sebagai bukti ketaatan kami kepadamu. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang terlurus buat melakukan firman-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.